Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak dan Ibu dosen beserta tim asisten dosen. Nama saya Gaisan Lukiana Akila dengan NPM 2206830460 dari kelas SDMA. Kali ini akan menjelaskan mengenai lab 1, yaitu tutorial untuk instalasi UDU secara SOO dan SOL. Oke, baik. Di sini untuk panduan instalasinya sendiri sudah saya posting juga untuk artikel di Medium ya. Dan nanti akan saya cantumkan di link deskripsi di bawah video YouTube ini. Nah, jadi untuk pertama-tama untuk Udo itu sendiri dia itu merupakan platform open source untuk untuk open source bisnis yang dia tuh mencakup modul-modul untuk manajemen SDM, akuntansi, penjualan, CRM dan lain-lainnya. Nah, kemudian itu untuk panduan secara umumnya dan kita bakal sering menggunakan Udo di mata kuliah SDM ini. Nah, kemudian untuk pertama-tama saya akan menjelaskan untuk instalasi secara SOO-nya terlebih dahulu. Nah, untuk SOO sendiri ini dia itu lebih ke UDU di mana UDU-nya ini bakal berjalan di sebuah cloud di mana cloud-nya ini adalah server UDU itu sendiri. Nah, kemudian pertama-tama untuk mengakses UDU secara SOO ini kita bisa mengakses melalui browser UDU itu sendiri. Kalau misalkan kita cari di Google, dia itu ada yang namanya UDU SOO dan bakal muncul di website UDU itu sendiri. Nah, nanti tampilan awalnya dia sama seperti ini. Kemudian kita bisa pencet mulai sekarang gratis. Dan kemudian sesuai di website ini juga tertulis kalau kita bakal memilih yang aplikasi employees untuk kebutuhan operasional kita selama mata kuliah sistem. Nah, jadi berdasarkan tampilannya di sini sudah sama ya seperti yang di sini, cuman ini versi bahasa Indonesianya aja. Nanti kita bisa langsung scroll ke bawah dan pilih yang sumber daya manusia atau human resource ya. Kemudian kita bisa pilih yang employee atau karyawan. Nah, nanti selanjutnya kita bakal diminta untuk mengisi data diri, di mana kita bakal mengisi nama depan dan belakang, di mana akan diisi oleh nama lengkap kita sesuai dengan dokumen soal. Kemudian untuk email dan nama perusahaannya adalah eh, bisa menulis dengan nama lengkap. Kemudian untuk nomor telepon bisa dibiarkan, negaranya Indonesia, skala perusahaannya adalah yang kurang dari 5 karyawan. Bahasanya kita bisa pilih yang English. Soal minat utamanya adalah saya adalah murid atau versi Inggrisnya adalah ada di sini I am a student. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Nanti kita bisa pencet mulai sekarang. Dan nanti jika sudah di ACC sama UDU-nya, kita akan bisa mengaktifasi sebuah database. Tapi nanti itu setelah kita berhasil masuk ke dalam dashboard dari UDU SO itu sendiri. Nah, nanti tampilannya untuk UDU SO-nya sendiri bakal seperti ini. Dan nanti untuk pertama kalinya, UDU akan mengirimkan email verifikasi untuk aktivasi database, di mana nanti tampilan emailnya bakal seperti ini ya. Eh, Nanti kita bisa langsung aja klik untuk aktivasi database-nya, di mana nanti kita bakal sudah mengaktifasi database atau verifikasi database itu sendiri. Nah, itu untuk U2SO. Kalau misalkan kita mau ngecek database yang ada, kita bisa ngecek di bagian sini, My Databases. Nah, di sini sudah terlihat ya contohnya, karena di sini kalau misalkan profil saya adalah Gaisan Lukiana Akila, sebentar. Ya, karena profil saya Gaisan Lukiana Akila nanti bakal terhubungnya di sini ada sebuah database bernama Gaisan Lukiana Akila dan ini sudah sama ya, seperti yang udah di screenshot di sini. Nanti ini bakal aktivasi dan ya bakal terlihat di sini kalau ini sudah diaktifasi. Oke, itu untuk udah SO-nya. Selanjutnya kita bakal beralih ke UDU SOL atau server UDU lokal. Nah, server UDU lokal ini untuk tutorial kali ini kita menggunakan Docker, di mana Docker ini
pada dasarnya adalah kita menggunakan Docker Desktop dan ini aplikasinya bisa di-download untuk sebagai apa dasar atau kontainer utama untuk menjalankan server Udo secara lokal. Nah, jadi pertama-tama teman-teman bisa download Docker Desktop untuk Windows terlebih dahulu. Di sini sudah dicantumkan juga untuk linknya. Dan nanti bakal muncul seperti ini. Nah, untuk di website Dockernya sendiri, kita bisa klik saja yang ini. Untuk Docker Desktop for Windows-nya nanti bakal muncul downloadnya. Contohnya seperti ini di lab SDM. Nah nih, nah dia bakal muncul installer seperti ini dan nanti teman-teman bisa ikut bisa langsung klik aja untuk installernya dan mengikuti tahapan-tahapan untuk instalasi Docker ya. Nanti setelah kita berhasil menginstal, kemudian kita coba run untuk Docker desktopnya. Sambil menunggu, di sini bisa terlihat bahwa kita bakal, ya ini untuk Docker desktop ya. Dan di sini nanti teman-teman bakal disuruh untuk login terlebih dahulu dan buat akun. Seperti kalian di sini, saya udah membuat akun saya sendiri, Gaisan, dengan nickname Gaisan07 dan di sini merupakan tampilan utama untuk dashboard dari Docker Desktop. Namun untuk pertama kali di sini bakal masih kosong karena kita belum mencantumkan database apapun dengan kontainer yang ada di Docker Desktop ini. Nah, nanti eh, selanjutnya setelah kita udah install Docker Desktopnya, nanti kita bisa menjalankan di terminal CMD-nya untuk ini perintahnya docker pull postgres 14.1 strip alpine. Nanti ini bisa dijalankan di terminal Docker atau di terminal CMD biasa ya. Nah, ini contohnya seperti saya. Ini untuk screenshotnya dan nanti dia bakal nge-pull semua library atau library Postgres-nya dan bakal tersimpan di Docker ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk mengecek kalau misalkan kita sudah berhasil untuk nge-pull Docker-nya, maka nanti bakal kita bisa ngejalanin Docker images di CMD ya. Contohnya seperti ini. Kita coba jalanin Docker images. Nah, nanti dia bakal ngeluarin output seperti ini dan artinya kita berhasil nge-pull. Oke. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi Docker Compose.yml-nya, kita kita bisa naruh Docker Compose ini di folder sendiri kalau misalkan sesuai perintah soal, maka di sini kita bisa membuat folder baru bernama udo strip npm. Nah, nanti isinya kita bisa buat docker compose.yml ini. Nah, kalau misalkan kalian mempunyai IDE seperti Visual Studio Code itu bakal bisa membantu sekali. Nah, nanti bisa taruh isi konfigurasi dari Docker Compose YAML-nya seperti ini sesuai dengan yang ada di soal. Nah, nanti untuk menjalankan Udo-nya sendiri, itu ada dua versi. Jadi pertama-tama bisa melalui Docker Desktop dan bisa melalui VS Code. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita nggak bakal bisa lewat Docker Desktop ya, soalnya ini pasti bakal kosong. Nah, namun dengan demikian kita bisa mengakalinya melalui Visual Studio Code. Nanti bakal muncul di dashboard dari Docker Desktop itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita buka Visual Studio Code, nah di sini kita bisa ke Docker Compose YAML ya. Kemudian kalau misal kita mau ngeran pertama kali, kita bisa klik New Terminal, kemudian kita jalankan Docker Compose. Nah, nanti ini untuk proses pertama kalinya memang agak lama karena dia harus downloading data segala macam. Nah, nanti eh, secara langsung karena ini saya sudah terkonek sebelumnya, maka nah ini terlihat bahwa status udo npm sedang running. Artinya kita berhasil untuk ngeran eh, database atau server dari udo-nya secara lokal. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita mau akses dashboard dari Udo-nya itu sendiri. Nah, untuk akses Udo secara lokal, kita bisa membuka browser baru dan kita tulis localhost
8070, di mana ini nanti bakal mengarah ke UDO lokal. Nah, di sini setelah kita masuk ke UDO lokal nanti bakal ada tulisan ya. Ini karena saya udah membuat create database sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ketika kita pertama kali masuk ke lokal atau UDO server lokal, nanti kita akan diminta untuk membuat create database untuk pertama kalinya. Dan di sini untuk informasinya sudah ada sesuai soal untuk master password, database name, email, password, country, dan language-nya. Nah, tampilannya kan seperti ini untuk pertama kali pembuatan database. Nah, nanti bisa diisi sesuai ketentuan di soal. Dan untuk pertama kali, kita akan disediakan sebuah master password untuk eh, apa ya? Untuk verifikasi supaya bisa membuat database baru. Nah, jadi dari master password yang ada di sini ini saya sensor. Kemudian nanti kita bisa masukkan saja ke sini, kolomnya di sini. Nah, untuk database name dan lain-lainnya bisa sesuaikan dengan soal. Nah, nanti setelah kita bisa berhasil membuat database baru, nanti kita bakal masuk ke page seperti ini. Di mana page seperti ini sama kayak yang sudah saya buka. Oke, karena kita udah ngeset email dan passwordnya admin-admin, berarti kita bisa langsung buka aja admin-admin. Admin, dan di sini passwordnya admin. Oke, kita bisa tes untuk login, dan ya kita berhasil untuk membuka di sini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pertama kali membuka uh, Udo secara SOL, maka nanti untuk tampilannya akan seperti ini, tampilan awal lah. Akan masuk ke bagian apps, tapi ini bisa juga diakses seperti ini. Sini masuk ke apps saja. Nah, oke, jika teman-teman berhasil masuk ke sini, artinya teman-teman sudah bisa menjalankan Udo secara SOL. Namun perlu sebelumnya kita cek terlebih dahulu apakah Udo yang kita akses ini adalah Udo versi 16.0. Nah, untuk aksesnya itu kita bisa pertama kali adalah di sini kan ada banyak apps nih. Nah, kita bisa langsung aja activate salah satu dari apps yang ada di sini. Nah, di sini contohnya ada sales. Ini udah saya activate untuk mengecek secara lanjutannya. Nah, di sini kita bisa lihat ke pojok kiri settings. Kemudian di sini kita scroll ke bawah dan bisa lihat di about. Nah, ini di sini UDO-nya udah UDO versi 16.0 dan Community Edition, yang artinya kita sudah benar bahwa versi UDO yang akan kita pakai adalah UDO versi 16 atau versi yang terbaru. Nah, jadi itu adalah tutorial untuk eh, menjalankan UDO secara SOL. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membackup sebuah database UDO di SOL. Nah, jadi untuk pertama-tama adalah mengakses halaman manajemen database. Nah, di sini kan kita bisa setelah akses UDO secara SOL, kita bisa cek di sini aja. Terus kemudian kita logout dulu. Nanti di sini ada tulisan manage database, lalu klik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini merupakan database yang kita buat di UDO SOL. Nah, nanti untuk tahapannya, ini sudah untuk manage database. Kemudian kita bisa lakukan backup database sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ada perintah backup. Nanti kita bakal masukin master password yang udah kita set sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman masih belum ngeset master password yang menjadi master password yang baru, maka kita bisa memakai master password yang disediakan oleh UDO Database Manager di sini. Nah, oke. Nah, nanti eh, setelah masukkan master password, nanti oh ya, ini kan juga sudah di setup backup formatnya menjadi zip. Nanti setelah teman-teman memasukkan master password, langsung saja dipencet untuk backupnya. Nah, nanti UDO SOL akan menyimpan file backupnya dengan bentuk format zip. Nah, di sini seperti terlihat bahwa access-nya adalah hasil bahwa backup backup database dari UDO SOL sudah berhasil dijalankan dan bentuk file adalah zip. Di sini juga ada ininya. Nah, ini sudah saya pindahkan, makanya di remove.
Dan ya demikian untuk, tutorial untuk backup database. Kalau misalkan mau melihat juga di sini sudah saya simpan di lab. Nah ini dan bentuknya seperti ini, sudah di-rename juga. Dan ini merupakan hasil backup dari database-nya. Nah, untuk kesimpulannya, mmm jadi untuk menjalankan wudhu itu memang ada 2, bisa secara SOO atau cloud-nya dari wudhu itu sendiri. Kemudian ada SOL juga bisa secara lokal melalui Docker. Nah, eee, mungkin untuk selanjutnya, kita akan mendalami wudhunya secara mendalam. Terima kasih untuk, Bapak dan Ibu dosen beserta tim asisten dosen yang terhormat. Demikian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.